Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kembali sebentar lagi kita saat teduh ya, kita datang kepada Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Kalau di hari yang kemarin kita sudah belajar tentang iman ya. Semoga oleh iman itu membuat kita semangat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Agar semua suku
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. semua suku bangsa Ya Tuhan, datang menyembah-Mu. Jadikan
semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau hari ini kembali kami boleh datang kepadamu, seperti lantunan pujian yang baru saja kami naikkan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu. Jadikan kami rumah doa-Mu. Jadikan kami pribadi yang layak benar-benar untuk menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama akan membaca firman-Mu. Kiranya Kau berfirman, kiranya Kau berbicara, sehingga kami boleh menerima sesuatu dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, selamat bersaat teduh lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya yakin ini adalah saat-saat yang sangat indah untuk roh kita, ya, karena roh kita pasti bersuka cita. Setiap kali bersaat teduh kita lebih dan lebih lagi dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada kitab Ibrani pasal yang ke-12, ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran,
dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak meroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Puji nama Tuhan. Mari saya akan ajak kita membaca ulang pada bagian ayat yang ke-28 dan 29 ya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang barusan kita baca, itu artinya ada orang yang beribadah kepada Tuhan dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sudah pasti, orang-orang yang demikian, ibadahnya, persembahannya akan ditolak oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya cara tersendiri.
Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, saya mau ingatkan baik-baik. Cara yang berkenan kepada Tuhan ketika kita datang beribadah adalah dengan hormat dan takut akan Dia. Iblis akan selalu berusaha membuat saudara mengentengkan hal ini. Iblis akan selalu berusaha membuat saudara dengan 1001 alasan. Entah itu iblis akan menggoda saudara dengan kata-kata, tidak perlu sungguh-sungguh, masih ada minggu depan. Tidak perlu sungguh-sungguh, Pak pendetanya saja tidak sungguh-sungguh. Tidak perlu sungguh-sungguh, pelayan yang setia saja tidak sungguh-sungguh kok, kamu sungguh-sungguh. Tidak apa-apa. Nah, apapun itu, hari ini saya mau ajak saudara untuk membuang semua pikiran-pikiran yang salah itu. Kapanpun, ketika saudara dan saya beribadah kepada Tuhan, kalau saudara mau ibadah saudara diterima oleh Tuhan, lakukan dengan cara yang berkenan, yaitu dengan sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Saya yakin, kalau saudara beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut, sekalipun di HP saudara ada SMS masuk, ada WhatsApp masuk, atau Facebook dan lain-lain, saudara akan tidak berani untuk membukanya. Ada satu ketakutan tersendiri untuk membukanya, kecuali saudara memang sedang menunggu berita yang cukup penting. Misalnya orang tua saudara di tempat lain, di kota lain sedang sakit pada waktu saudara akan berangkat ke gereja dan saudara harus standby menunggu kabar dari saudara yang lain misalnya. Ya, tentu itu kasus yang berbeda. Tetapi banyak kali saya menemukan terkadang ada orang-orang yang begitu mudahnya ketika kebaktian tubuhnya di gereja, HP-nya, pikirannya kemana-mana. Itu bukan cara yang berkenan kepada Tuhan. Jangan lupa, Tuhan berulang kali di dalam perjanjian lama menolak persembahan dari kaum Israel. Sekalipun mereka mempersembahkan lembu yang harganya mahal, Tuhan menolak karena caranya tidak berkenan. Mari datang kepada Tuhan. Saat teduh pun, mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, jangan saat teduh sambil pikirannya kemana-mana, hanya sekedarnya saja. Mari fokus benar-benar bagaikan Tuhan hari ini sedang ada di hadapan kita. Setiap kali beribadah, saya ajak saudara begitu mempercayai dengan sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan ada di hadapan saudara. Tuhan sedang berbicara dengan saudara. Tuhan sedang mendengar kata-kata saudara. Tuhan sedang melihat tindakan saudara. Dan dengan saudara betul-betul mempercayai hal itu, maka saya yakin dan percaya sikap saudara dan saya pun akan berbeda ketika beribadah. Saudara pasti akan datang dengan penuh hormat dan takut. Karena saudara dan saya tahu bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semoga renungan hari ini membuat kita semakin bersungguh-sungguh ketika datang kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar kami datang kepadamu dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Dengan benar-benar beriman, percaya bahwa Engkau hidup. Bahwa Engkau mendengar kata-kata kami. Dan Engkau melihat apa yang kami kerjakan. Sekalipun Engkau begitu merendahkan dirimu untuk menggapai kami. Dan menyebut kami anak-anak-Mu. Berilah kami juga kesadaran. Bahwa kami sepatutnya menghormati Engkau. Karena selain Bapa kami, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Biar kami datang kepadamu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Tolong kami. Ampuni. Kalau mungkin di saat yang lalu kami pernah meremehkan ibadah kepadamu. Biar mulai hari ini dan seterusnya Tuhan mengubah cara berpikir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan persilakan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang belum kenal Yesus. Ya, kita akan berdoa
supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, mari kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa dengan tidak jemu-jemu untuk teman-teman kami seiman di seluruh dunia. Karena kami tahu di antara teman-teman kami, sahabat-sahabat, saudara-saudara kami seiman, banyak yang masih menderita siksa dan aniaya, Tuhan. Kuatkan mereka, Tuhan. Kuatkan mereka, Tuhan. Dan kiranya kalau boleh, lepaskan mereka, Tuhan, dari segala siksa, derita, dan aniaya itu. Belas kasihan-Mu atas mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, ampuni kesalahan pelanggaran bangsa kami. Pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Kiranya melalui pengampunan-Mu, Tuhan, tercurah berkat-Mu bagi Indonesia yang tercinta. Biar Indonesia boleh diangkat derajatnya di antara bangsa-bangsa di dunia. Amen. Kami mendengar ada isu-isu keretakan bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan, jangan biarkan bangsa kami terpecah belah. Biarlah NKRI tetap bersatu oleh kasih karunia-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong bangsa kami agar kesatuan tetap terjaga. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dan bahkan lebih lagi daripada hanya kesatuan itu saja, Tuhan juga akan limpahkan berkat yang berlimpah-limpah lebih lagi. Bahkan Tuhan akan memberikan pertobatan. Banyak jiwa kiranya boleh dituai bagi kerajaan-Mu di Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, Bapa, bagi hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, hamba Tuhan, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Kiranya Tuhan Kau berikan kepada kami dan keluarga kami, seisi keluarga kami. Berikan kami semuanya hati yang tulus, ikhlas dalam melayani-Mu. Tuhan, kiranya cukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan perlengkapi kami lebih lagi, Tuhan, untuk kami dapat lebih lagi berkarya bagi kerajaan-Mu. Bapa, dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu di berbagai tempat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Kau berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang bertambah-tambah. Dalam nama Yesus, Tuhan, kiranya berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa, Bapa, bagi setiap orang yang hari-hari ini dalam kondisi sakit, apapun sakitnya. Kami bersyukur buat jamahan-jamahan Tuhan yang terjadi pada banyak orang. Dan kami juga percaya masih terjadi hingga hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Bapa, bila ada di antara kami yang masih mengalami masalah, kalau masalah-masalah ini misalnya terjadi karena kesalahan kami, mohon ampuni kami. Ampuni kami. Dan tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh. Tunjukkan salah kami. Dan tolong agar kami melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah, problem yang kami hadapi, Tuhan, kiranya Kau memberikan kami damai sejahtera, sukacita dan kekuatan yang berlimpah-limpah. Dan jadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan, kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis dalam bentuk apapun yang masih mengikat anak-anak Tuhan, mengganggu anak-anak Tuhan dimanapun berada, sehingga mereka terikat dalam kuasa dosa, terikat dalam perdukunan dan lain-lain. Kami mau bersatu hati
Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus, kuasa darah Yesus. Menutup bungkus kami semuanya dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing. Ya, kita akan doa sama-sama. Baik, sudah ya. Mari kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.